Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Allah jadikan amalan kita ini sebagai amal soleh. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, masih dalam permasalahan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam dia sebabkan adanya unsur kezaliman. Maka di antara bentuk muamalah yang diharamkan karena adanya unsur kezaliman yaitu melakukan jual beli pada barang-barang yang diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah yang paling tahu dengan makhluk itu sendiri, apakah sesuatu tersebut memudaratkan atau memberikan kebaikan kepada makhluknya. Dan Allah juga yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu bagi makhluknya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersikap sami'na wa ta'na. Kita mempelajari, mendengarkan syariat Allah, kemudian kita amalkan. Dan kita juga meyakini bahwa syariat Allah, baik itu yang haram yang wajib kita tinggalkan maupun yang halal yang boleh kita lakukan dalam muamalah, pasti ada alasan, yang mana alasan ini tentunya untuk kebaikan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang Allah haramkan, berarti juga haram untuk kita perjualbelikan. Ketika kita melakukan jual beli pada hal-hal yang diharamkan tersebut, maka ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan terdapat unsur kezaliman padanya, yang mana Allah melarang bagi kita untuk menzalimi orang lain dan memakan harta kezaliman tersebut, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.
Maka kita perlu mengetahui apa contoh-contoh barang yang diharamkan di dalam Islam, sehingga haram kita untuk menjual maupun membeli barang tersebut, dan dia termasuk suatu kezaliman baik kepada Allah maupun kezaliman kepada manusia yang lain. Kezaliman kepada Allah karena tidak taat kepada Allah, kezaliman pada orang lain karena sudah melakukan tukar menukar harta yang halal manfaatnya di dalam Islam dengan sesuatu yang tidak bernilai atau nilainya tidak diakui di dalam Islam disebabkan hal tersebut diharamkan. Maka hal yang paling pertama yang perlu kita ketahui, keharamannya ini disebabkan berkaitan dengan ibadah kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan kepada kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan beribadah kepada selain Allah termasuk kezaliman yang besar. Maka dengan demikian, benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan atau sebagai sarana untuk melakukan kesyirikan, yaitu untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dosa besar dan haram kita untuk memperjualbelikannya. Allah tidak pantas disamakan dengan makhluknya. Bahkan sesama makhluk saja, sesama makhluk kita tidak ingin disamakan dengan makhluk yang lain. Tidak ada yang ingin diantara kita disamakan dengan hewan, apalagi hewan tersebut terkenal dengan memiliki tabiat yang buruk. Maka Allah lebih pantas tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah mengancam bagi orang menyamakan Allah dalam ibadah dengan makhluknya dengan neraka jahanam. Allah mengatakan, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin tusawwikum birabbil alamin. Dan nanti diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah sesembahan-sesembahan yang dulu kalian sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri pada hari ini? Maka mereka, sesembahan-sesembahan itu, dijungkir balikan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat yang menyembah mereka, dan juga bara tentara iblis seluruhnya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, saling menyalahkan ya. Nanti orang-orang yang disembah dan orang yang menyembah, mereka akan bertengkar dan saling menyalahkan. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Nah, Allah di sini menyebutkan dalam ayat ini, mereka akan dijungkir balikan, dimasukkan ke dalam neraka karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Luqman, seorang yang soleh, mengingatkan bahaya kesyirikan ini merupakan kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Ingatlah Muhammad ketika Luqman berkata kepada anaknya dan mengingatkan, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa kesyirikan kepada Allah merupakan dosa yang paling besar. Maka hal-hal yang digunakan untuk melakukan kesyirikan tersebut juga termasuk sesuatu yang diharamkan, membuatnya maupun memperjualbelikannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala. Dari hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah dan Rasulnya mengharamkan yaitu memperjualbelikan berhala. Maka seorang muslim tidak boleh baginya untuk menjual barang-barang yang digunakan sebagai sarana untuk kesyirikan kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Maka tidak boleh seorang muslim membuat patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria, atau patung-patung yang lainnya yang akan digunakan untuk disembah, apalagi menjualnya. Dan demikian juga haram bagi kita untuk menjual barang-barang pada hukum asalnya dibolehkan, tetapi karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan ibadah untuk selain Allah, yaitu melakukan kesyirikan. Contohnya yaitu penggunaan keris. Hukum asalnya dibolehkan, tapi ketika keris tersebut sarana untuk melakukan ritual ibadah, ya, atau hal-hal yang menyebabkan permintaan kepada jin misalkan, atau meyakini bahwa keris ini memiliki penghuninya atau khadamnya, memiliki kekuatan selain dari Allah SWT, maka haram. Begitu juga ya, di antara yang lain seperti air keramat, peci, atau hewan-hewan yang dianggap mendatangkan keberkahan. Sebagian manusia menganggap bahwa ikan tertentu memiliki feng shui atau mendatangkan keberuntungan. Mereka meyakini akan hal itu, bahwa hewan ini akan memberikan manfaat bagi mereka, menjadikan ya pemilik rumahnya mendapatkan banyak kebahagiaan, misalkan memberikan kebahagiaan, dan dia meyakini, menyebutkan tujuan untuk membeli harta hewan ikan tersebut, maka ini haram bagi kita untuk menjualnya kepada orang tersebut. Dia meyakini bahwa makhluk-makhluk tertentu bisa mendatangkan manfaat, maka haram kita menjualnya. Atau menjual ayam, hewan seperti ayam yang akan digunakan sebagai pengobatan, ya, yang mana pengobatannya akan meminta bantuan pada jin, sehingga jinnya meminta yang aneh-aneh, ayamnya yang warna hitam semuanya, ya.
dan akhirnya kebetulan kita memiliki hewan tersebut, maka haram kita akan menjual hewan tersebut kepada orang yang akan digunakan melakukan minta pertolongan kepada selain Allah. Karena yang bisa menyembuhkan dan memberi sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jin tidak bisa memberikan kesehatan dan membuat seorang sakit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kesyirikan. Begitu juga menjual salib atau coklat yang digunakan sebagai Valentine, ya, atau pohon Natal yang digunakan sebagai perayaan bagi agama-agama tertentu. Nah, dengan demikian juga haram kita menjual buku-buku pemikiran yang mengandung kesyirikan, yang menyebarkan pemahaman ateis, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya Tuhan, atau pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam seperti komunis, paganis. Syariat ini liberal, pemahamannya bertentangan dengan pemahaman Islam, yang mengajarkan misalkan buku ekonomi tapi mengajarkan riba, ya, bagaimana cara menghitung bunga, atau bagaimana cara berbisnis tapi dengan cara yang bertentangan syariat Islam, maka haram kita menjual buku-buku ini, karena kewajiban seorang untuk menjalankan syariat Allah. Dan yang hal-hal yang menyebabkan merusak syariat Allah, menyebarkan yang selain dari syariat Allah, maka tidak boleh kita ikut menyebarkannya berupa menjual belikannya. Dan inilah disebutkan oleh Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi mengatakan tidak sah, batal hukum jual belinya, yaitu menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari kekafiran. Karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan, buku-buku tersebut wajib dimusnahkan. Begitu juga, ya, di antaranya buku yang mengajarkan sihir, kemudian mengajarkan sulap. Nah, ini kita perlu perhatian. Sulap termasuk yang merusak keyakinan orang-orang yang lemah. Sebagian orang yang pemikirannya lemah, dia akan mengira bahwa sulap itu memiliki suatu keajaiban karena tidak masuk akal, padahal itu hanya tipuan-tipuan, sehingga merusak keyakinan. Diharamkan oleh para ulama mempelajari dan membeli buku sulap tersebut, ya. Kemudian ala-ala sulap, kemudian filsafat dan lain-lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa haramnya menjual benda-benda yang mengandung kesyirikan atau digunakan sebagai sarana kesyirikan atau digunakan untuk beribadah kepada selain Allah SWT. Bagaimana dengan menjual atau hukum lukisan manusia atau hewan atau makhluk bernyawa yang mana membuatnya bukan tujuannya untuk disembah, mungkin membuatnya tujuannya untuk sebagai hiasan, bukan untuk disembah. Jadi kita akan mengetahui hukum berikutnya, yaitu membuat serta memperjualbelikan lukisan makhluk bernyawa baik berupa manusia maupun hewan, tujuannya untuk kesenian, ya. Atau gimana hukumnya nanti untuk tujuan sarana pendidikan, ya. Nanti juga akan kita ketahui, menggambar
kartun misalkan, atau menggambar lukisan-lukisan sebagai sarana, sebagai pendidikan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Yang pertama, sebagai pemahaman dasar bagi kita bahwa para ulama sepakat bahwa membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan ini adalah haram hukumnya. Ya, jadi sepakat para ulama membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan hukumnya haram. Begitu juga haram memilikinya. Ya, saya pernah ditanyakan, Ustadz, kalau membuatnya haram, ya melukis manusia atau hewan, tapi kalau kita membelinya tujuannya untuk menikmati, boleh atau enggak Ustaz? Ya, menikmati gambar, lukisan, karya tangan seseorang misalkan. Maka para ulama juga sepakat bahwa itu adalah haram untuk memilikinya. Dalam Islam, patung atau lukisan manusia apapun hewan ini wajib dimusnahkan. Apa dalilnya? Pertama, dalil pengharamannya. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang, yang mana dia mengatakan, aku seorang pelukis yang membuat lukisan, yaitu lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, aku akan menjelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abadan. Siapa yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya ia akan disiksa oleh Allah SWT. Allah akan mengazabnya hingga ia meniupkan ruh pada patung yang dibikinnya atau yang dilukisnya, atau gambar yang dilukisnya. Padahal selamanya ia tidak akan mampu untuk memberi lukisan tersebut nyawa. Ya, Allah mengazabnya dan diperintahkan nanti dia meniupkan ruh kepada patung atau lukisan tersebut, dan pastilah yang melukisnya atau membuatnya tidak akan pernah bisa memberikan ruh. Ini menjelaskan bahwa orang yang melukis atau membuat patung manusia atau hewan akan diazab oleh Allah SWT. Jadi oleh karena itu di dalam Islam, Rasulullah SAW memerintahkan semua patung, ya, bagi para pemimpin atau orang memiliki kekuasaan ini harus dimusnahkan. Tapi ingat, penerapannya perlu kaidah. Ya, pertama, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar ketika mengingkari kemungkaran. Dan juga yang melakukannya itu adalah seorang yang pemimpin. Nah, ini diantara kaidah harus kita perhatikan. Bukan berarti setelah ini, ya, setelah kita sampaikan bahwa di dalam Islam wajib dimusnahkan, tiba-tiba ya perumahan yang ada patungnya langsung dihancurkan. Bukan begitu ya. Kita lihat bagaimana dalam Islam. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyaj saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya. Dia melakukan adalah orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kemampuan. Ketika mengingkarinya, orang lain tidak ada yang protes. Ya, kemudian tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Nah, Ali bin Abi Thalib
ketika mengangkat seorang gubernur, yaitu Abi Hayyaj, maka beliau berpesan, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Aku juga dulu diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW juga seorang pemimpin. Maka tidak ada yang berani ya terhadap pemimpin. Maka pemimpin Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan Allah tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hapus setiap gambar makhluk bernyawa atau patung, dan kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inilah hukum di dalam Islam supaya tidak terjadinya hal-hal ya nanti akhirnya akan disembah. Dan begitulah iblis dengan para tentaranya membujuk, membuat tipu muslihat kepada manusia untuk akhirnya mengagungkan patung tersebut sebagai sarana untuk beribadah kepada selain Allah SWT. Maka Allah Maha tahu dengan makhluknya, sehingga hal-hal yang bisa menyebabkan kemudaratan agama, keyakinan kepada Allah SWT wajib dihilangkan, atau dikenal dengan sadduz zari'ah, menutup celah supaya tidak munculnya kemudaratan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga yang bersabda bahwa di antara penduduk neraka yang paling berat azabnya di neraka yaitu orang-orang yang membuat patung atau melukis makhluk bernyawa. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyaddi ahlin nari yaumal qiyamati azaban al-musawwirun. Sesungguhnya di antara penduduk ahli neraka yang paling berat azabnya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menggambar atau melukis atau membuat patung makhluk bernyawa. Nah, dengan demikian ya, hendaknya sebagai seorang muslim ketika mengetahui bahwa syariat Allah mengharamkan ini, kita yakin pada Allah bahwa ini pasti memudaratkan bagi diri kita. Tidak boleh kita membuatnya dan memperjualbelikannya. Tidak boleh kita membuat lukisan makhluk bernyawa dan juga tidak boleh memperjualbelikannya. Nah, bagaimana seandainya membuat makhluk bernyawa seperti manusia atau hewan dengan tujuan sebagai mainan atau seperti boneka, ya, apakah dibolehkan atau tidak? Setelah kita mengetahui kesepakatan para ulama hukum asal dari menggambar makhluk bernyawa dan membuat patung makhluk bernyawa adalah diharamkan, maka kita perlu mengetahui permasalahan yang lain, yaitu yang ada memiliki tujuan bermanfaat, ya, yang memiliki tujuan ada manfaatnya membuat patung atau makhluk bernyawa tersebut ada manfaatnya. Contohnya seperti mainan bagi anak-anak perempuan, yaitu memiliki boneka, membuat mereka senang dengan mainan tersebut, dan juga sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak perempuan, bagaimana menjadikan anak perempuan makin sayang dengan boneka-bonekanya, melatih naluri ya anak tersebut, mengembangkan bakatnya. Maka dalam hal ini ya, untuk mainan anak-anak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ulama
Di antaranya pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membolehkan patung atau gambar menjadi mainan anak-anak yang akan digunakan sebagai mainan bagi anak-anak. Jadi ini pendapat mayoritas ulama. Itu pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Pendapat yang kedua yaitu mengharamkan walaupun untuk sebagai mainan anak-anak. Ini adalah pendapat Hambali. Kita melihat kedua dalil para ulama dalam menjelaskan pendapat mereka. Adapun mayoritas ulama mengecualikan pengharaman dari keumuman hadis yang menjelaskan bahwa haramnya membuat patung atau gambar makhluk bernyawa, dikecualikan, yaitu dibolehkan berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana berkata, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kuntu al'abu bil banati, dahulu saya bermain dengan anak-anak perempuan sebayaku, indan Nabi, di sisi Nabi SAW, wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, dan saya memiliki teman-teman perempuan yang sebaya, yang kecil, masih kecil, seumuranku. Fakana Rasulullah SAW idza dakhala yataqamma'na minhu, dahulu Rasulullah SAW apabila masuk, ya beliau masuk, maka teman-teman yang sebayaku tersebut mereka akan bersembunyi. Fayusarri bihinna ilayya fayal'amna ma'i, lalu bermain bersama. Maka mereka masuk ke dalam rumah, ya, dan lalu bermain bersama Ummu Aisyah. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diam terhadap permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak wanita yang seumuran, ya, tidak mengingkari. Yang lebih khusus lagi, di antara mainan Ummul Mukminin Aisyah tersebut ada yang berbentuk, nah kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Saat Rasulullah SAW pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Nah, ketika angin bertiup dan menyingkap kain penutup perak, maka Nabi SAW melihat di antara mainan milik Ummul Mukminin Aisyah ketika itu masih kecil, masih bermain-main dengan anak-anak wanita yang seumuran beliau. Maka Nabi bertanya, apa ini wahai Aisyah? Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, mainanku. Nabi SAW melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka. Ya, di antara boneka-boneka tersebut, nah ada kuda yang terbikin dari kain perca. Maka Nabi bertanya, yang ini apa? Maka Ummu Mukminin Aisyah katakan kuda. Nabi SAW bertanya lagi, ini apa? Seraya menunjuk kepada sayapnya. Maka Ummu Mukminin Aisyah ketika itu masih kecil mengatakan sayapnya. Maka Nabi SAW heran, emang kuda memiliki sayap? Ya, maka Ummu Mukminin Aisyah mengatakan ketika kita masih kecil, apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang bersayap? Maka mendengar jawaban Aisyah, Nabi SAW tertawa hingga kelihatan taringnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengingkari di antara mainan Ummu Mukminin Aisyah, yaitu ada boneka-boneka yang terbuat diantaranya yaitu ada kuda yang terbuat dari kain perca. Dari sinilah mayoritas ulama mengatakan bahwa ya, ini pengecualian untuk anak-anak agar mereka bahagia, memang dunia mereka untuk bermain, dan juga sebagai sarana pendidikan bagi mereka dibolehkan bermain dengan boneka. Ini pengecualian dari yang diharamkan. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mazhab Hambali,
mengatakan bahwa hadis Aisyah ini dihapus hukumnya oleh dalil-dalil yang menyatakan haramnya, ya, pernyataan haramnya menggambar atau membuat patung makhluk bernyawa. Maka ditanggapi oleh para mayoritas ulama bahwa pendapat hadis umum Aisyah dihapus tidak kuat, karena hadis Aisyah terjadi pada masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai menghapus dari hukum hadis Aisyah ini tidak jelas kapan sebab atau kapan Nabi mengucapkannya. Nah, karena diantara syarat hak nasikh dan mansukh diketahui dengan pasti kapan waktu asbabul wurud ucapan Nabi SAW tersebut. Dengan demikian, wallahu ta'ala, ya, yang menjadi masalah sekarang bahwa, ya, boneka mainan umum Aisyah terbuat dari kain perca, yang tentunya kemiripannya dengan manusia atau dengan hewan ini tidak terlalu mirip. Berbeda di zaman kita sekarang, ya, yang mana boneka-boneka itu bahkan ada boneka mirip seperti bayi, ya, ukurannya pun sebesar bayi. Pernah saya melihat itu boneka bayi, ukurnya sebesar bayi, matanya nggak bisa bergerak, bahkan anak kecil pun jadi takut. Bukan mereka bahagia mainannya, malah jadi takut, ya. Anak saya pernah gitu, mulai malah takut karena percis sebesar bayi dan matanya nggak bisa bergerak. Kulitnya pun seperti kulit manusia, ketika dipegang. Nah, ini sangat mirip. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama kontemporer pun tetap mengharamkan boneka, ya, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama tentang bolehnya boneka bagi anak wanita ini kuat dari segi dalil berdasarkan hadis umum Mukminin Aisyah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan yang menjadi masalah di zaman kita sekarang ini, ya, boneka-boneka sangat mirip dengan bentuk aslinya. Maka saya di sini melihat, kata Syekh Utsaimin, perlunya, ya, untuk ditinjau kembali dalam masalah ini. Saya melihat bahwa ini perlu kehati-hatian, sebaiknya ditinggalkan. Maka di antara ulama kontemporer mengatakan bahwa yang mirip dengan manusia ini haram hukumnya. Ya, di antaranya pendapat Syekh Utsaimin. Tetapi sebagian ulama kontemporer tetap membolehkannya, ya, tetap membolehkannya walaupun sangat mirip dengan manusia hakiki. Karena apa? Bukan melihat dari tingkat kemiripannya tentang hukum tersebut, ya. Yang dilihat adalah tujuannya, tujuan dari penggunaan penggunaan dari boneka ini atau lukisan ini. Maka sebagian ulama kontemporer walaupun sangat mirip, tapi kalau memang tujuannya sebagai mainan, sarana pendidikan, ini dibolehkan. Sebagaimana, ya, boneka yang mana tujuannya adalah untuk mainan bagi anak-anak di masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya walaupun tidak mirip. Karena dalilnya patung-patung berhala ataupun yang digunakan sebagai sarana ibadah banyak yang tidak mirip dengan bentuk aslinya, ya, banyak tidak mirip dengan bentuk aslinya. Contohnya patung berhala yang disembah
patungnya manusia tapi kepalanya petak misalkan, atau telinganya besar. Nah, ini tidak ada mirip dengan manusia yang seperti itu, kepalanya petak, nggak ada. Apakah menjadi boleh karena tidak mirip? Tetap diharamkan karena memang sebagai sarana untuk kesyirikan. Jadi yang dilihat bukan kemiripannya dengan keasliannya, tetapi dilihat dari penggunaannya. Jadi sebagian ulama kontemporer tetap mengatakan jika digunakan untuk mainan bagi anak-anak maka tetap boleh. Wallahu ta'ala. Dengan demikian, ya, boleh membuat, menjual, membeli serta menggunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungannya menjualnya halal. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh penulis buku At-Tahrim Muamalat Kontemporer Ustadz Irwandi. Nah, sekarang bagaimana hukum untuk pemanfaatan pendidikan, membuat patung atau gambar sarana sebagai pendidikan? Contohnya sebagai alat peraga dalam belajar biologi, ya, mana di sana ada patung seperti manusia, bahkan lengkap dengan anggota tubuhnya, organnya. Ada tangannya bisa dicopot, jantungnya bisa dicopot, lambungnya bisa dicopot. Ya. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, yang memang untuk menjelaskan organ tubuh manusia sehingga makin mengerti, ya, begini di sini letaknya dan begini bentuknya. Dalilnya apa? Menganalogikan atau mensamakan dengan hukum boneka. Kalaulah boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, memang usia mereka usia bermain sesuai kebutuhan mereka, maka jika kita membutuhkan sebagai pendidikan untuk mengetahui mana pendidikan ini bermanfaat, ya, bagi ilmu kesehatan, nanti akan lanjutannya akan mengetahui mana yang sehat, mana yang sakit organ tubuh tersebut. Nah, kalau sakit bagaimana kita memperbaikinya. Nah, ini adalah untuk bermanfaat bagi kesehatan atau dunia pendidikan. Maka ini dibolehkan. Inilah pendapat diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau berkata, Syekh Albani mengatakan, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram. Di Syekh Albani, Syekh Bin Baz berpendapat bahwa membuat patung dan menggambar makhluk dunia itu haram hukumnya. Ya. Tetapi beliau mengatakan kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya. Seperti gambar dan patung memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. Nah, ini pendapat Syekh Albani. Tetapi lembaga fatwa kerajaan Saudi tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalilnya, ya, tadi kita ketahui mazhab Hambali bahwa keumuman ayat-ayat yang menjelaskan haramnya menggambar dan membuat patung, dan hadis umum Aisyah itu terhapus hukumnya dengan keumuman ayat dalil-dalil menyatakan haramnya menggambar. Maka itulah perbedaan para ulama, ya. Begitu juga dengan hukum gambar di buku-buku pendidikan atau kartun-kartun animasi yang mana, ya, digunakan sebagai sarana mendidik akhlak atau tingkah laku anak-anak kita. Maka tentunya dengan fatwa kerajaan Saudi mengharamkan hal itu. Tapi sebagian ulama kontemporer membolehkan
Ya, membuat gambar memang sarana yang paling tepat untuk anak kecil tersebut memahami dengan gambar daripada mereka tidak bisa membaca. Sehingga ini sebagai satu-satunya untuk memberikan pendidikan agar cinta dengan membaca misalkan. Ya. Kemudian juga kartunnya yang tidak ada musiknya, tidak ada auratnya, mengajarkan akhlak, pendidikan. Ini dibolehkan menurut sebagian ulama kontemporer. Allah Ta'ala inilah perbedaan para ulama. Dan ulama yang membolehkan memang selama tidak terdapat hal-hal yang bertentangan syariat Islam, tidak mengandung ya kartun-kartun yang mengandung keyakinan di luar Islam, contohnya yang bisa terbang, ya manusia bisa terbang atau menampakkan aurat atau ada musiknya, maka ya dibolehkan sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak kita agar mereka dekat dengan syariat Islam, mengajarkan bagaimana kartun-kartun mengajarkan bagaimana akhlak pada orang tua, pada guru atau pada teman. Nah, ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Akan tetapi mana yang lebih baik? Ya, setelah kita mengetahui perbedaan para ulama, sebaiknya kalau kita memang masih bisa keluar dari perselisihan para ulama ini, ya, maka itu yang lebih baik. Misalkan ya buku-buku, kita akan membuat buku, kita hilangkan wajahnya, tidak membuat ya gambar mata atau hidungnya. Nah, kemudian kalau kita mampu juga bisa dan sudah cukup membuat kartun yang tidak ada wajahnya. Wallahu ta'ala, itu jauh lebih selamat karena keluar dari perbedaan para ulama, dan ulama sepakat kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan maka dia menjadi boleh. Hukum berikutnya tentang foto atau poster manusia atau hewan. Ya, apa perbedaannya? Kalau tadi yang kita sebutkan gambar yang dilukis dengan tangan. Kalau sekarang kita akan bahas gambar manusia tapi poster hasil dari fotografi atau alat yang mencetak bisa merekam foto ini atau fotografi seperti kamera ya, atau alat-alat lainnya. Tentunya kamera ini merupakan permasalahan baru, tidak ada pada ulama-ulama terdahulu karena memang kamera ditemukan pada abad ke-19 Masehi, sehingga ya pasti akan terjadi perbedaan para ulama karena ini termasuk masalah yang baru. Setiap masalah baru pasti terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan haram mengambil gambar menggunakan kamera dan hasil potretannya tidak boleh kecuali sifatnya sangat penting atau darurat. Contohnya untuk kepentingan identitas seperti KTP, paspor, ijazah dan lain-lainnya. Ini darurat. Dan inilah fatwa dari Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, ya. Dan ini juga yang di antara Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi tentunya Syekh bin Baz dan ulama-ulama lainnya. Dan dalil pendapat ini mengatakan menggambar atau memotret ini dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan menggambar atau taswir. Ya, jadi dalam bahasa Arab namanya taswir. Sehingga karena sama-sama taswir menggambar, ya, orang sekarang mengatakan taswir juga untuk fotografi, dan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa taswir atau musawir orang yang menggambar, sehingga dengan demikian kamera ini termasuk taswir, maka termasuk dalam hadis Nabi SAW itu haramnya
mengambil gambar menggunakan kamera ini. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain, ulama kontemporer yang lain berpendapat bahwa menggunakan kamera ya, ini sekalipun objeknya adalah makhluk bernyawa, baik itu manusia maupun hewan, selama tidak melanggar kaidah-kaidah Islam ya, contohnya tidak mengandung mengumbar aurat baik laki-laki maupun perempuan ya, dan tujuannya juga bukan untuk dipajang di dinding dan juga tidak dipajang di pinggir jalan atau keramaian, maka ini masih dibolehkan ya. Jadi tujuannya bukan untuk dipajang atau baik itu di dinding di rumah maupun di foto profil misalnya ya, tidak dipajang, yang mana akan dilihat-lihat oleh orang banyak. Maka sebagian ulama ini membolehkannya. Di antara yang berpendapat membolehkan selama tidak dipajang dan tidak melanggar kaidah Islam, maka yaitu pendapat Syekh Utsaimin dan juga Syekh Sayyid Sabiq serta ulama-ulama kontemporer lainnya. Apa dalil ulama yang membolehkan? Bahwa ada perbedaan antara gambar hasil kamera dengan tangan ya, perbedaan. Tidak sama gambar yang dengan kamera dengan yang menggunakan tangan melukisnya. Adapun dengan tangan ini mengandung unsur menandingi ciptaan Allah. Sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Kemudian bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi tentang menggambar. Maka hukum potret kembali kepada hukum asalnya, itu dibolehkan. Jadi tidak sama antara menggambar yang tangan dengan menggunakan alat fotografi. Dikembalikan pada hukum asalnya. Kemudian juga dalil kedua, memotret gambar sama halnya seperti orang yang bercermin. Ya, maka tidak ada ulama yang mengharamkan seorang untuk bercermin. Nah, perbedaan antara bercermin dengan fotografi yang menggunakan kamera, adapun kamera menahan gambar tersebut, bisa ditahan dan dicetak pada suatu alat. Sedangkan bercermin ya hanya tertahan pada itu ketika tidak bisa ditahan untuk ketika dipindahkan pada benda lain. Nah, sehingga ini seperti bercermin ya, hanya mengabadikan ciptaan Allah SWT. Maka dari segi dalil itu menyatakan ada perbedaan antara menggunakan tangan dengan kamera, yang juga Nabi SAW diantara hal menyebutkan diantara hal yang mengharamkan menggambar itu, Nabi menyebutkan yudaihiuna khalqallah, mereka menandingi ciptaan Allah. Ya, ini salah satu sebab ilatnya kenapa Allah mengharamkan menggambar makhluk bernyawa, karena menandingi ciptaan Allah. Sehingga ada perbedaan antara menggunakan kamera dengan tangan. Kalau tangan memang keahlian seorang tersebut, kreativitasnya, sedangkan kamera itu hanya mengabadikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pendapat yang kedua ini dari segi dalil cukup kuat. Oleh karena itu ya masih dibolehkan kalau untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Contohnya sebagai hanya dibolehkan ya, dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan. Dibolehkan kita foto keluarga, tujuannya agar nanti beritahu pada anak cucu ini
foto kakek dahulu, tapi jangan dipajang. Ya, tidak boleh dipajang dan dipamerkan. Ya, ada sebagai masih ada hal-hal yang bermanfaat. Berikutnya, bagaimana hukum menjual barang yang bermotif? Ya, ada motif manusia atau makhluk bernyawa hewannya. Tadi sebetulnya kita sudah tahu bahwa haram hukumnya menjual patung atau makhluk bernyawa hasil lukisan tangan. Sekarang benda-benda tapi ada motif manusianya, gambar lukisan tangan manusia atau hewan. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka kita perlu mengetahui kaidah. Dinamakan yang kaidah at-tabi wal matbu', pengikut dan yang diikuti. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam kaidah fikih. Hukum pengikut dan hukum yang diikuti. Nah, bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya yang dibenarkan syariat, ya, seperti buku untuk menulis atau buku untuk dibaca, ada gambar manusianya, atau majalah memang untuk mendapatkan informasi yang penting, tidak bertentangan dengan syariat Islam, untuk dibaca, atau piring yang ada gambar hewannya atau makhluk bernyawa tapi memang digunakan untuk makan. Karpet ada motif hewannya atau manusia tapi memang digunakan untuk sebagai alas lantai, ya. Maka dibolehkan memperjualbelikan barang ini. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum dari barang yang utamanya. Sedang gambar ini hanya sebagai pengikut dari tujuan utama. Dan inilah yang dikatakan dengan ya kaidah pengikut dan yang diikuti. Kaidahnya yang disebutkan para ulama fikih yaitu yuktafaru fit tabi' ma la yuktafaru fil madbu'. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan. Ya. Jadi yang haram itu kalau dia sebagai pengikut, hukumnya mengikuti barang yang diikuti. Contohnya tadi kita sudah menjelaskan baju, ya, tujuannya adalah menutup aurat, tetapi ada gambar motif hewannya, maka gambar motif hewan ini hanya mengikuti hukum baju, maka baju asal hukum jual belinya adalah dibolehkan. Karena yang kita jual adalah bajunya, bukan gambarnya. Ya. Dalil yang lain tentang kaidah ngikut dan yang diikuti ini, Rasulullah SAW mengharamkan menjual buah yang belum matang. Contohnya yaitu menjual buah yang belum matang ini seperti kalau kurma belum matang pun masih ada manfaatnya, ya. Mangga muda pun masih ada manfaatnya, Bu. Untuk apa? Untuk rujak. Misalkan ibu-ibu beli mangga muda, untuk apa? Untuk rujak. Langsung beli di pohonnya boleh, nggak ada masalah. Rambutan muda ada nggak manfaatnya? Nah, rambutan muda kayaknya nggak ada orang beli untuk rujak, ya. Nah, rambutan muda ini biasanya kalau orang membeli muda masih di pohon, memang tujuannya dibiarkan matang di pohon dan nanti baru dipanen, ya.
Tapi kalau memang buah-buah yang waktu mudanya masih bisa dimanfaatkan dan langsung diambil, ini boleh, nggak ada masalah. Ya, contohnya pepaya muda. Kenapa ibu beli pepaya muda? Untuk sayur, Ustaz. Nah, itu nggak ada masalah, boleh. Ya. Tapi yang diharamkan oleh Nabi, buah yang belum matang memang tujuannya dibiarkan di pohon sampai matang dan nanti baru diambil. Ini yang diharamkan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimari hatta yabdua salahuha, nahal bai' wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menjual buah yang hingga dia matang. Ya. Larangan ini berlaku untuk pembeli dan penjual, keduanya berdosa. Nah, jual beli ijon, ya ini hukumnya haram. Para tengkulak datang ke kebun-kebun buah di desa-desa, langsung membayar DP dan mengatakan, ini saya bayar sekarang, nanti sebulan lagi saya akan panen, ini sudah menjadi milik saya buahnya, saya ambil. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena gharar, ya, tidak jelas. Bisa jadi buah di pohon itu ternyata tidak panen karena musibah angin puting beliung sehingga berguguran seluruh buahnya. Nah, inilah ya mengakibatkan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kalau seandainya panennya bagus, tidak ada hama, untung pembeli. Kenapa? Karena dia beli dengan harga yang murah, panennya banyak hasilnya, sehingga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini namakan yang gharar. Nabi mengharamkan itu. Tetapi apabila buah yang belum matang ini hanya pengikut dari sesuatu yang kita beli yang dibolehkan, maka dia menjadi boleh. Contohnya kurma yang masih kecil yang tidak bisa dimanfaatkan, ya, yang masih baru kecil sebesar apa ya, ujung kelingking. Nah, itu belum bisa diapa-apain, dimakan pun nggak bisa. Nah, jika pohon kurma tersebut ada buah kurma yang sebesar itu dan kita akan membeli pohon kurma, itu dibolehkan. Ya, kita beli pohon kurmanya sedang berbuah. Nah, itu dibolehkan karena Rasulullah SAW mengatakan, man ibta'a nakhlan, barang siapa yang membeli pohon kurma ba'da an tu'abbara, setelah dikawin silangkan, ya, jadi pohon kurma tersebut supaya buahnya besar, lebat, manis, itu harus dikawinkan dengan bunga jantannya. Setelah dikawinkan silang tersebut, maka Nabi mengatakan buahnya milik penjual, ya, kecuali pembeli mensyaratkan membeli pohon sekalian dengan buahnya, maka buahnya berpindah menjadi milik si pembeli. Nah, Nabi menjelaskan bahwa sebelumnya haram hukum menjual kurma yang masih kecil yang tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi karena dia sebagai pengikut dari pohon yang akan diperjualbelikan dan jual beli pohon boleh, maka yang haram tadi menjadi halal. Nah, inilah kaidahnya hukum pengikut dan yang diikuti. Maka yang mengikut ini hukumnya mengikuti hukum yang diikuti. Kalau yang diikuti boleh, maka ya walaupun dia haram tetap menjadi boleh. Dan sebetulnya ini akan kita lebih dalami dalam masalah jual beli kaidah gharar, ya. Nah, ini akan kita lebih dalam masalah gharar. Jadi di sini kalau motif tersebut hanya sebagai pengikut, maka dia boleh walaupun ada lukisan tangan makhluk bernyawa seperti gambar manusia atau hewan, ya, maka motif itu boleh selama memang tujuannya pada barang yang halal tersebut, ya. Tetapi kalau memang tujuannya gambarnya tersebut, maka menjadi haram, tidak dibolehkan. Contohnya piring yang ada motif piring hiasan, ya, ada gambar burungnya misal, ya, lukisan burung atau hewan makhluk lainnya, atau gambar kuda. Nah, kenapa kamu beli piring ini? Ya, untuk sebagai hiasan pajangan, maka tidak boleh, haram hukumnya, ya.
kenapa kamu beli baju poster wajah artis ini besar sekali di bajunya, kenapa ia mau saya tempel di dinding saya, kamar saya? Nggak, kamu mau pakai bajunya enggak, hanya untuk sebagai ini aja. Susah mendapatkan posternya sehingga saya beli koleksi, makanya haram hukumnya. Ya, karena memang tujuannya adalah untuk makhluk yang tersebut dia membelinya. Wallahu ta'ala, ya. Itulah diantara barang-barang yang diharamkan dalam syariat, maka haram kita untuk memperjualbelikannya. Hendaknya kita patuh dan menjalankan syariat Allah, pasti membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillah. Apabila seseorang memiliki toko online, kemudian tahu bahwa pembelinya membayar dengan kartu kredit, bagaimana, atau pay later, bagaimana seharusnya sikap seorang penjual? Tahunya setelah jual beli apa sebelum jual beli, Bu? Masih bisa ditolak? Ya. Kalau masih bisa ditolak sebelum kita iakan, ternyata kita tahu bahwa bayarnya pakai kartu kredit dan kita yakin kartu kreditnya adalah menggunakan akad riba, utang piutang ada bunganya. Maka tentunya kita harus mengingkari. Ya, kita tidak terima transaksi ini, karena dengan kita mengiyakan, menyebutkan, kita menyetujui perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengiyakan transaksi ini, meneruskan transaksinya, haram bagi kita. Wallahu ta'ala. Karena termasuk tolong menolong dalam maksiat. Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam hal yang haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum memakai emoticon yang ada di HP ketika kita chattingan? Apakah itu termasuk gambar yang diharamkan juga? Mohon penjelasannya. Syukran. Itu gambar makhluk bernyawa, Bu. Nah, kira-kira itu makhluk bernyawa enggak ya? Bulat, kemudian ada garis-garis. Ada ekspresinya. Di WA saya nggak pernah saya ada gitu. Walau ta'ala yang jelas, ya, kan ada yang lukisan emoticon juga namanya itu, yang memang makhluk bernyawa. Ya, maka sebaiknya jangan kita, nggak ada manfaatnya. Ya, hendaknya kita menghindari hal tersebut. Ya, karena kita khawatir bermain-main dengan sesuatu yang diharamkan. Allah mengharamkan gambar, kita malah bermain-main dengan gambar. Karena katanya minta dilihatin dulu, takut salah paham, Ustaz. Ya. Gambar tangan. Oh ya. Baik. Nah, kalau hanya bulat-bulat saja, kayaknya itu nggak makhluk bernyawa, Bu ya. Nggak ada. Ya.
Ya, maka wallahu alam, maka lebih baik sebetulnya untuk kita meninggalkannya. Ya. Tetapi kalau memang ada tujuan, misalkan kalimatnya kurang jelas, kita ingin menggambarkan ekspresi kita, ya, maka ada ingin yang disampaikan, memang ada tujuan, wallahu alam, maka itu dibolehkan. Tapi kalau hanya untuk tidak ada tujuan yang penting, maka sebaiknya kita hindari. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya belanja menggunakan poin reward dari bank konvensional? Dan jika sudah terlanjur beli barang menggunakan poin reward, bagaimana hukumnya? Kenapa kita mendapatkan poin reward dari bank konvensional? Ini pertanyaannya. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Menabungnya saja sudah haram. Hadiahnya ini berarti hadiah, jika kena menabung maka menjadi haram, maka tidak boleh. Ya. Tapi yang bertanya siapa? Biar lebih tahu, lebih memastikan. Kenapa mendapatkan poin reward dari bank konvensional? Mohon dibantu Bu supaya kita makin mengambil pelajaran. Ya, karena izin duluan, saya juga izin untuk tidak bisa jawab lanjutan ya. Karena tujuannya sebetulnya ingin kita mendapatkan manfaat juga ya. Itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menyikapi harta dari SHU koperasi yang di situ masih bercampur simpan pinjam, akan tetapi waktu pembagian SHU tersebut dirinci dari usaha mana saja? Entah itu dari transaksi toko, simpan wajib, atau pinjaman. Apakah seluruh dari SHU itu haram? Yang pertama, kita harus berhenti dari koperasi tersebut kalau dia masih ada simpan pinjam. Ini yang harus kita lakukan ya, tobat. Karena tidak boleh kita ikut serta dalam koperasi yang masih melakukan simpan pinjam yang haram. Dan kemudian kalau kita sudah taubat, kita diberikan SHU ya, maka terima juga yang haramnya tersebut, walaupun dari simpan pinjam yang haramnya tersebut salurkan pada fakir miskin, yang halal menjadi milik kita. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala. Saya di rumah punya lampu gantung, ternyata pada lampu tersebut ada patung Buddha dan patung hewan seperti macan. Lampu tersebut sudah dipasang permanen, kuat sekali di atas plafon. Tadinya tidak tahu apakah lampu tersebut harus dibongkar. Nah, berarti ini memang tujuannya adalah untuk lampu, maka itu hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa ya, patung macannya hilangkan muka macannya Ibu, tutup muka macannya, atau tutup patung Budanya, maka itu lebih baik ya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki lukisan pemandangan yang isinya sawah, gubuk petani, tidak bergambar jelas, dan yang di belakang saja. Apakah boleh dipajang di dinding rumah? Mohon pencerahannya. Selama tidak ada makhluk bernyawa, boleh saja dipajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga, para ulama dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apabila ada seorang yang berhutang pada kita, kemudian lama tidak dibayar, dan kita terlanjur menceritakan hutang fulan tersebut pada orang lain agar terhindar dengan masalah yang sama, lalu pada akhirnya fulan tersebut mengembalikan uangnya. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban kita sebagai pemberi hutang untuk membersihkan kembali nama fulan tersebut kepada orang yang sudah kita ceritakan tadi bahwa hutang sudah lunas? Mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khair. Ya, apakah wajib kita menyebutkan? Iya, kita minta maaf ke orang tersebut karena sudah menceritakannya, minta halal dari dia
Ya, maka bolehnya kita menceritakan ke orang lain memang memastikan dia memang memiliki sifat itu. Bolehnya kita menceritakan kepada orang yang akan menyelesaikan masalah, contohnya pada hakim. Atau bolehnya kita ceritakan kepada orang yang memang kita tahu dia akan meminjam kepada orang itu tersebut. Nah, kalau ini belum jelas dia akan meminjam atau tidaknya, atau belum jelas bahwa dia memang sifatnya demikian, maka haram kita ceritakan. Maka sikap kita wajib meminta maaf kepada orang tersebut, ya, supaya di akhirat tidak menuntutnya kehormatannya yang kita burukkan di orang lain, dan perbaiki nama baiknya. Bismillah. Assalamualaikum, afwan, anak ingin bertanya terkait kajian harta haram. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan pembuatan rambut palsu atau wig dan bulu mata palsu? Tidak boleh, ya, tidak boleh kita bekerja di pembuatan rambut palsu atau wig dan bulu mata palsu, karena ini termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, apa impact dari kehidupan untuk keluarga muslim jika berkelimang harta yang dapat dari cicilan bank? Harta ini dianggap halal atau haram, Ustadz? Harta haram, dampaknya bahaya bagi diri pribadi, keluarga, dan kalau tidak bertobat di akhirat akan Allah ancam masuk nerakanya. Maka hendaknya segera bertobat dari yang haram. Ustadz, saya dikirim makanan oleh teman, ternyata dia beli dari GoFood, saya mengingkari, bolehkah saya terima? Boleh, Bu, terima ya, hadiah, tidak masalah. Mengelola masalah GoFood ini sepertinya hukumnya berubah-ubah, Bu. Praktek bisnisnya berubah-ubah. Yang sekarang saya tidak tahu lagi. Ya, sudah berubah lagi. Apa hukumnya bagi hasil sawah? Misal pemilik lahan sawah mendapat bagian setengah dari hasil panen yang ditanam oleh pihak kedua, yang mana modal tanam padi dikeluarkan oleh pihak kedua. Syukron. Pemilik lahan sawah mendapat bagian setengah dari hasil panen yang ditanam oleh pihak kedua, yang mana modal tanam padi dikeluarkan pihak kedua. Ini bagi hasil boleh, ya. Ini muzara'ah, boleh, dibolehkan kalau memang pertanyaannya itu saja. Apa? Dari online ada 3 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, saya punya saudara dan qadarullah saya baru tahu ternyata dia suka minum alkohol dan akrab dengan dunia malam. Setiap diingatkan masalah agama dia keras hati, sampai saat ini saya hanya bisa mendoakan saja. Apa yang harus saya lakukan? Iya, yang dilakukan sudah benar, berdoalah kepada Allah dan terus berusaha mendakwakan dengan cara yang baik, karena hidayah dari Allah SWT. Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya, maka beliau terus berusaha sampai ajal paman Abu Thalib, ya, sampai ajalnya Nabi terus berusaha. Semoga Allah memberikan hidayah pada saudaranya dan kesabaran bagi ibu untuk terus berdakwakan keluarga. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika kita menerima makanan di tangga yang bekerja di BPJS Kesehatan? Boleh, ya, bekerja di BPJS Kesehatan boleh, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Ustadz, amin. Saya punya saudara dan qadarullah saya baru tahu ternyata dia suka, oh sama ya. Afwan Ustadz, apakah ada wak KKM? Apa nih wak KKM? Anak diberi hadiah sajadah, ada lafaz Allahnya, apakah boleh dipakai? Tidak boleh diinjak, Bu. Nggak boleh, ini harus diagungkan. Lafaz Allah tidak boleh dijadikan sajadah. Ini pelecehan terhadap lafaz Allah, ya, ini tidak boleh. Lafaz Allah harus ditinggikan, tidak boleh jadikan diinjak. Nah, ini salah satu kesalahan dari kita. Wallahu ta'ala, tidak boleh, harus dimuliakan, ya, lafaz Allah. Semoga materi dan diskusi tanya jawab kita atau tanya jawab kita
menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita. Kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.